Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Peduli Demokrasi mendatangi kantor KPU Kota Serang, Banten, Rabu siang. Massa mencoba merobohkan gerbang, mendesak Ketua KPU Serang bertanggung jawab atas hilangnya dokumen negara berupa 20C hasil di Kecamatan Tak-Takan, diduga dihilangkan pihak penyelenggara pemilu Kota Serang. Mahasiswa juga mendesak Ketua KPU Kota Serang Nanas Nasihudin dipecat lantaran hilangnya data suara C hasil mempertajam dugaan tentang kecurangan dalam pemilu legislatif 2024. Bagi kami ya jelas rancu gitu ya. Kan jelas-jelas di putusan MK kan dari melihat kasus ini kan udah ditetapkan gitu ya. Dari 239 TPS itu yang perlu disandingkan kan 120 ya. Ternyata yang diproses di Kota Serang ini cuma 74. Dan hasil daripada 74 TPS itu terdapat 20 C hasil yang suara yang hilang gitu. Aksi mereda setelah massa bertemu dengan aparat kepolisian. Sementara terkait aksi mahasiswa ini, Ketua KPU Kota Serang belum memberikan tanggapan. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Aksi mahasiswa di kantor Gubernur Sulawesi Barat berlangsung ricuh. Sejumlah massa aksi memaksa masuk ke dalam kantor untuk bertemu dengan PJ Gubernur guna menyampaikan aspirasinya dihalau aparat keamanan yang berjaga. Aksi saling dorong antara massa aksi dan aparat kepolisian serta petugas Satpol PP pun tak terhindarkan. Massa aksi emosi lantaran tidak ada perwakilan dari kantor gubernur yang bisa menemui massa. Aksi demo ini merupakan rangkaian aksi yang dilakukan sejumlah mahasiswa terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan di Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar. Namun aksi mahasiswa tersebut justru dilaporkan ke polisi oleh dua dinas terkait atas dugaan pencemaran nama baik hingga mahasiswa kembali melakukan demo di kantor Gubernur Sulbar. Melakukan pelaporan terhadap dugaan itu, padahal ini kami anggap bahwa kebebasan berpendapat selagi itu kepentingan umum bukanlah sebuah pelanggaran. Nah, ini adalah salah satu cara otoriter yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Setelah berdialog dengan perwakilan Pemprov Sulbar, ratusan mahasiswa kemudian membubarkan diri, namun mengancam akan kembali melakukan aksi yang sama jika tuntutan mereka tidak dipenuhi Pemprov Sulbar. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Friendly, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali dengan informasi pertama, pemukiman padat penduduk di Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Puluhan bangunan hangus terbakar dan diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Kawasan padat penduduk di Jalan Cipto Mangunkusumo, Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Api muncul dari salah satu rumah bangsalan yang diduga mengalami korsleting listrik. Besarnya tiupan angin membuat api kian membesar dan setidaknya menghanguskan 89 rumah warga. Kejadiannya itu ya aku nggak tahu, soalnya dari belakang apinya kayaknya konslet. Soalnya pas aku mau sholat subuh ada api sudah di belakangku, anak-anakku tuh, anak kos-kosan teriak-teriak semua sudah. Jadi aku nggak tahu, bingung kayak apa, mau loloskan orang tua aja yang lumpuh, mama aku kasih lumpuh Pak. Lumpuh baru ku tarik kayak binatang aja, nggak bisa angkat. Tetangga belum keluar Pak, habis sholat subuh, belum sholat subuh orang di masjid. Mama selamat aja? Ya selamat aja, itu kasihan lumpuh. Jadi apa-apa nggak bisa bawa apa-apa, aku keluarkan orang tua aja. Petugas pemadam kebakaran dibantu relawan dan warga memadamkan kobaran api. Api baru bisa dipadamkan setelah 1,5 jam kemudian. Sekitar pukul 04.50 menerima laporan kebakaran di Jalan Cipto Mangunkusumo, Gang Harapan, di RT 20. Sementara dari
ketua RT dan beberapa warga, 2 bangsalan, yaitu ada 83 pintu yang terbakar. Sebelumnya petugas kesulitan memadamkan api karena tiupan angin yang kencang dan sumber air yang terbatas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Namun, 324 jiwa kehilangan tempat tinggal dan harta. Penyebab pasti kebakaran kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Arditya Abdul Aziz, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sumur minyak ilegal di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan meledak dan terbakar. Akibatnya 4 orang tewas dan 4 orang lain mengalami luka bakar. Semburan api muncul dari sumur minyak ilegal yang meledak dan terbakar di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Peristiwa bermula pada 21 Juni lalu, terjadi semburan alam di sumur minyak ilegal. Dan pada 28 Juni, terjadilah ledakan hingga kebakaran. Akibat peristiwa ini, semburan minyak bumi mencemari Sungai Dawas yang berdekatan dengan lokasi sumur bor dan 4 warga meninggal, sementara 4 warga lain menderita luka bakar. Polisi melakukan penyelidikan secara maraton dan telah mengamankan seorang pria berinisial TM yang merupakan pemilik sumur minyak ilegal. Polsek Sungai Liat telah melakukan tahapan penyelidikan sesaat setelah kejadian. Selanjutnya, menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi ke tingkat penyidikan. Dan kami sudah menetapkan 3 orang tersangka. Kami ulangi, 2 orang tersangka dengan inisial TM dan AN. Api sudah berhasil dipadamkan 6 Juli lalu. Kini Pemda setempat terus melakukan upaya pemulihan kerusakan lingkungan dampak dari kejadian tersebut, lakukan pembersihan sungai. Polisi juga membuka posko pengaduan terkait warga yang menjadi korban, serta mengejar 1 tersangka lainnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, kapal bermuatan pupuk terbalik di Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Ya, akibatnya ribuan ton pupuk tenggelam hingga mengakibatkan pemilik merugi miliaran rupiah. ...1.200 ton pupuk tenggelam bersama kapal kargo KM Lintas Armada Nusantara yang terbalik dan tenggelam di alur Pelabuhan Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Akibat kejadian tersebut, pemilik pupuk ditaksir alami kerugian hingga miliaran rupiah. Selain pupuk, muatan lain termasuk barang pribadi awak pun tak sempat diselamatkan. Meski demikian, beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hingga saat ini, bangkai kapal yang terbalik belum dievakuasi karena menunggu surat salvage dari Dirjen Perhubungan Laut. Sementara kapal bermuatan pupuk 1.200 ditambah ada sedikit muatan batu kapur yang sifatnya mencair. Kita pastikan muatan di dalam palka tongkang itu, palka kapal itu mencair. Jadi untuk evakuasi kita masih menunggu dari tim yang akan melakukan survei ulang. Terkait peristiwa tersebut, analis prasarana dan sarana pertanian Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bangka Belitung menyatakan bahwa kapal yang terbalik bermuatan pupuk non-subsidi sehingga tidak begitu berdampak ke petani. Kebetulan itu bukan pupuk subsidi ya, kalau kita di pemerintahan ini biasanya lebih ke Dinas Pertanian itu lebih concern ke pupuk subsidi. Saya pikir itu mungkin pelayanan rutin dari pihak distributor untuk mengangkut pupuk itu untuk terjadi stok. Diketahui sebelumnya, peristiwa karamnya kapal KM Lintas Armada Nusantara terjadi Minggu dini hari, 7 Juli kemarin. Ketika itu kapal sedang lego janggar menunggu masuk pelabuhan. Kemudian arus laut tiba-tiba surut hingga menyebabkan kapal miring dan terbalik. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan.